Shalom pemirsa CBN semua. Senang rasanya kita masih dipertemukan oleh Tuhan di dalam pembahasan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mengetahui bahwa kasih Tuhan selalu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia selalu membimbing kita, mendoakan kita untuk kita diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Dia datang kembali untuk mengklaim miliknya, kita di sini boleh menunggunya dengan tangan terbuka. Dan kita akan disambut kehadirat yang kekal. Jadi ini adalah janji harapan bagi kita bahwa kita akan diselamatkan kalau kita percaya, kita melakukan yang baik di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, maka kita akan disambut kehadirat yang kekal yang Dia sudah pergi untuk sediakan bagi kita. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 351 dengan judul Sion akan ditebus. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 1 ayat 27. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Kita boleh mempunyai suatu pemandangan tentang masa depan kita, kebahagiaan surga. Dalam kitab suci dinyatakan khayal-khayal tentang kemuliaan yang akan datang. Pemandangan yang digambarkan oleh tangan Tuhan, dan keadaan-keadaan ini sangat berharga kepada jemaatnya. Oleh iman kita boleh berdiri di ambang kota yang kekal dan mendengar sambutan yang sangat ramah yang diberikan kepada mereka yang dalam kehidupan ini bekerja sama dengan Kristus, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita karena namanya. Di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada juru selamat, dan semuanya bersatu dan memuji Dia yang mati supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang terukur dalam kehidupan Tuhan. Pertempuran sudah selesai, kesusahan dan pergumulan sudah berakhir. Nyanyian kemenangan memenuhi segenap surga, sedang orang-orang tebusan memetik nada yang menggembirakan, layaklah, layaklah anak domba yang tersembelih, dan hidup lagi seorang pemenang yang jaya. Alfa Omega jilid 7 halaman 506 dan 507. Baik, pelajaran ini sangat penting ya, di mana memberikan kita pemahaman bahwa kita akan menang karena Sion akan ditebus. Karena Sion akan dibebaskan dengan penghakiman yang adil, maka akan ada orang-orang yang bertobat yang akan juga diselamatkan oleh Tuhan. Dia akan bebaskan dari tindakan yang benar itu. Jadi Tuhan akan menyelamatkan orang-orang pilihannya untuk berdiri di Sion dan melihat kepada semua orang yang mungkin akan dihakimi. Jadi kita semua akan bisa masuk ke sana kalau kita terus melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita adalah ujian kita untuk bertumbuh akan iman kita. Pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah pembentukan karakter kita untuk hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita diberikan satu tanggung jawab, berarti kita harus lakukan tanggung jawab itu dengan setia, supaya itu bisa menjadi satu karakter dalam kehidupan kita, supaya kita bisa bertumbuh akan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita boleh mempunyai suatu pandangan tentang masa depan kita, tentang kebahagiaan surga. Jadi kita akan mempunyai khayal-khayal sendiri dalam kehidupan kita tentang masa depan kita nanti. Mungkin kita berpikir bahwa kita akan diselamatkan, tetapi kita kembali lagi harus ingat bahwa kita harus yakin dan melakukan sesuatu yang baik yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Pada saat kita diberikan ujian, kita diberikan pelajaran, berarti itu adalah satu pembelajaran bagi kita untuk kita bertumbuh. Jadi pada saat kita diberikan itu, kita harus terima, lalu kita melakukan tanggung jawab itu dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab suci dinyatakan khayal-khayal tentang kemuliaan yang akan datang. Jadi di dalam kitab suci juga sudah menyatakan akan khayal-khayal yang akan datang tentang kebahagiaan surga itu. Dan keadaan ini sangat berharga kepada jemaatnya. Jadi itu diberikan supaya kita sebagai jemaatnya boleh berpikir bahwa Tuhan itu sangat ajaib untuk kehidupan kita. Dia sangat baik untuk kehidupan kita. Dia mau untuk kita bisa berpikir bagaimana surga itu. Meskipun pemikiran kita secara manusiawi kita tidak bisa
sampai kepada apa yang Tuhan akan ciptakan dalam kehidupannya untuk membawa kita ke tempat di sana. Mungkin kita berpikir bahwa kita akan tinggal di tempat yang begitu nyaman, tetapi mungkin bukan hanya nyaman, tetapi semuanya kita boleh rasakan di sana kalau kita hidup dengan Tuhan. Sebab itu marilah kita berlomba-lomba untuk masuk kepada orang-orang yang bertobat yang akan Tuhan selamatkan untuk berada di Sion yang sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh iman kita boleh berdiri di ambang kota yang kekal, mendengarkan sambutan yang ramah dan diberikan kepada mereka yang dalam kehidupan ini bekerja sama dengan Kristus, menganggapnya sebagai suatu kehormatan untuk menderita karena namanya. Jadi oleh iman kita bisa berdiri di ambang kota kekal itu. Jadi kalau kita ingin untuk hidup di kota yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, berarti kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang sungguh-sungguh, iman yang bertobat untuk melakukan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita harus bekerja sama dengan Kristus, baru kita bisa hidup sesuai dengan Kristus. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan Kristus, berarti hidup kita masih sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam kejahatan hidup kita di dunia ini. Jadi kalau kita ingin supaya masuk ke dalam Sion yang akan ditebus itu, berarti kita harus menganggap kehidupan kita sebagai suatu penderitaan karena nama Tuhan sendiri. Jadi kita menderita karena nama Tuhan, sehingga kita akan diselamatkan. Jadi di sanalah orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpin kepada juru selamat, dan semuanya bersatu dengan memuji Dia yang mati supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang terukur dengan kehidupan Kristus. Jadi disinilah kita diberikan teguran bahwa orang-orang tebusan menghormati mereka yang memimpinnya kepada juru selamat, atau mereka dihormati karena mereka bisa berbalik dan bertobat melawan dosa yang selama ini kita hidup di dalam keadaan dosa. Kembali lagi kita bisa selamat karena kita dipimpin oleh Tuhan, sehingga mereka akan menghormati Tuhan yang sudah membawa kita kepada Bapanya sendiri. Dan kita akan bersatu dengan Dia, memuji Dia yang mati supaya umat manusia boleh mempunyai hidup yang kekal itu. Jadi kita diselamatkan karena Tuhan datang mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita dari segala penderitaan yang akan kita alami. Jadi kesusahan dan pergumulan kita akan berakhir, pertempuran juga akan selesai kalau kita hidup dengan Tuhan. Maka pada saat sudah selesai, sudah berakhir, maka kita akan menyanyikan lagu kemenangan yang mengatakan bahwa layaklah anak domba yang telah tersembelih dan hidup lagi seorang pemenang yang jaya. Seperti di dalam Wahyu 14 ayat 1 dikatakan bahwa kita akan dibawa sebagai orang-orang yang bertobat. Lalu kita akan menyanyikan lagu anak domba. Kita akan menyanyikan lagu yang atas namanya dan juga anak domba sendiri. Karena sudah menang kita bertempur dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi keegoisan kita sudah harus tinggalkan terlebih dahulu untuk bisa menang bersama dengan Tuhan. Pada saat kita harus masuk ke dalam kemenangan itu, berarti kita harus terlebih dahulu meninggalkan apa yang sudah mungkin terbentuk lama dalam kehidupan kita, yaitu kejahatan kita, karakter duniawi kita harus tinggalkan, keegoisan kita, kesombongan kita, dan juga cinta diri kita harus tinggalkan dan kita mengalahkan itu, supaya pada saat kita kalahkan, kita akan mendapatkan kemenangan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Kapanpun seorang meninggalkan dosa yang merupakan pelanggaran hukum, hidupnya akan diselaraskan dengan hukum dalam ketaatan yang sempurna. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Terang firman dipelajari dengan cermat, suara hati nurani, perjuangan roh, menghasilkan di dalam hati kasih yang tulus bagi Kristus yang memberikan dirinya pengorbanan penuh untuk menebus seluruh pribadi, tubuh, jiwa, dan roh. Dan cinta dimanifestasikan dalam ketaatan. Jadi ini diajak lagi kepada kita bahwa kapanpun seorang
yang mau meninggalkan dosa ataupun kita yang mau meninggalkan dosa, maka itu merupakan pelanggaran hukum. Jadi kita akan tinggalkan dosa dan kita akan masuk kepada hukum itu. Pada saat kita masuk kepada hukum, maka akan ada peraturan di sana. Jadi kita akan hidup selaras dengan hukum. Kita harus menurut apa yang sudah ditetapkan dalam hukum itu. Kita harus melakukan sesuatu yang baik. Jadi kita akan mendapatkan ketaatan yang sempurna kalau kita hidup selaras dengan hukum itu. Jadi ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun hati kita, membuat kita untuk bisa hidup selaras dengan hukum. Kalau kita hidup selaras dengan hukum, maka Roh Kudus berhasil untuk merubah akan kehidupan kita. Kalau kita mau untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Terang firman dipelajari dengan cermat. Suara hati nurani, perjuangan roh menghasilkan di dalam hati kasih yang tulus bagi Kristus yang memberikan dirinya pengorbanan penuh dan menebus seluruh pribadi, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ini adalah pengorbanan Kristus untuk kehidupan kita. Dia mau supaya terang firman-Nya kita pelajari dengan cermat, kita pelajari dengan tulus, karena dengan suara hati nurani kita pelajari, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik di dalam perjuangan roh yang akan Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan menghasilkan hati yang penuh kasih, hati yang tulus kepada Kristus. Dan juga kita akan memberikan diri kita sebagaimana Dia memberikan dirinya untuk mengorbankan dengan penuh untuk menebus seluruh pribadi kita atau menebus seluruh kita umat manusia yang berada dalam dosa. Di dalam pribadi kita, di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita dan roh kita, kita harus berani untuk korbankan di dalam hidup bersama dengan Tuhan. Jadi ini adalah cinta yang dimanifestasikan di dalam ketaatan, atau kita akan membuat satu tabiat di dalam ketaatan kalau kita tetap cinta kepada ketaatan dan mau hidup selaras dengan hukum itu. Pria dan wanita Kristen yang setia harus memiliki minat yang kuat untuk membawa jiwa yang bersalah pada pengetahuan yang benar tentang kebenaran di dalam Kristus Yesus. Mereka boleh mengabaikan yang setia, petunjuk yang lembut, dan penuh kasih yang begitu penting bagi para anggota baru yang bertobat, sehingga tidak ada pekerjaan yang setengah hati. Pengalaman pertama seharusnya benar. Testimoni jilid 6 halaman 92. Baik, di akhir pembelajaran kita mengatakan bahwa pria dan wanita Kristen yang setia harus memiliki minat yang kuat untuk membawa jiwa yang bersalah pada pengetahuan yang benar tentang kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita diberikan tanggung jawab untuk kita bisa setia, dan kita harus memiliki minat yang kuat untuk hidup yang Kristus. Pada saat kita memiliki minat, maka kita akan membawa jiwa yang bersalah pada pengetahuan yang benar tentang kebenaran di dalam Kristus. Jadi kalau kita memiliki minat untuk membawa jiwa kita yang bersalah kepada Kristus, berarti kita sedang mau untuk kita dirubahkan, untuk setiap harinya kita hidup sesuai dengan kebenaran yang sudah ada di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mereka tidak boleh mengabaikan yang setia. Jadi kita kembali lagi ditegur bahwa kita tidak boleh untuk mengabaikan setia yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan juga petunjuk yang lemah lembut, penuh kasih yang begitu penting bagi para anggota baru yang bertobat, sehingga tidak ada pekerjaan yang setengah hati. Jadi kita sebagai pria dan wanita Kristen berarti kita akan menjadi orang yang harus memberikan contoh untuk tidak boleh mengabaikan kesetiaan, memberikan petunjuk yang lemah lembut dan penuh kasih itu kepada orang yang baru bertobat, sehingga mereka boleh mengenal akan pekerjaan Tuhan itu bukan dengan setengah hati, tetapi sepenuhnya mereka mengenal akan pekerjaan Tuhan itu. Jadi mungkin ini akan menjadi pengalaman pertama kita yang seharusnya hidup dalam kebenaran. Jadi kalau kita memiliki sebuah pemikiran bahwa kita adalah orang Kristen, berarti kita harus
memiliki satu tanggung jawab, memiliki satu minat yang kuat untuk mengetahui akan kebenaran di dalam Kristus Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita harus membawa minat itu dengan sungguh-sungguh untuk kita bisa menjadi contoh buat orang lain, karena itu akan menjadi pengalaman kita kalau kita sukses hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat kita bahas di dalam Sion akan ditebus ini. Biarlah kita boleh diselamatkan sebagai orang-orang yang bertobat, yang akan dibebaskan dengan tindakan yang benar dan yang adil untuk kita hidup di sana. Jadi biarlah kita boleh bersukaria untuk bisa menanti Dia yang akan datang untuk memanggil orang-orang yang akan bertobat itu. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.